Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan kita sudah bacaan yang sempurna, lagi disempurnakan. Jadi memang bagus ceramah dan khutbah, dan kekurangan kita cuma satu, yaitu sangat kental 3 ciri manusia munafik. Jadi Al-Quran itu adalah jelas-jelas sebagai petunjuk, dan yang kita lakukan adalah belum berjalan, belum sampai kepada yang ditunjuk oleh petunjuk, dan belum melakukan apa yang ditunjuk. Dijelaskan dalam ayat suci Al-Quran itu, beberapa ayat yang menjelaskan sebagai petunjuk adalah surat Al-Isra ayat 82, Al-Isra ayat 9, An-Naml ayat 1-2, Al-Isra ayat 89, At-Taha ayat 2. Dan dusta besar saja dalam salah satu dari 3 ciri manusia munafik itu sudah dikutuk oleh Allah Ta'ala, dan dijelaskan juga dalam Al-Quran di dalam surat Az-Zumar ayat 22, Az-Zumar ayat 60, Al-An'am ayat 21, Al-A'raf ayat 37, surat Yunus ayat 17, surat Ali-Imran ayat 137, surat An-Nahl ayat 36 kalau nggak salah. Setelah itu Al-Mursalat ayat 15 dan 19. Di lain itu jadi intinya petunjuk sudah ada. Jadi jika menggunakan akal, seharusnya tidak lagi meminta-minta doa petunjuk. Sekali lagi, tidak perlu lagi meminta doa petunjuk, cukup diikuti dulu petunjuk, barulah ditunggu petunjuk selanjutnya. Dan satu hal lagi, di Minang itu juga istilahnya sangat banyak lah. Kalau saya ceritakan yang hal yang keruh dan kusut, jadi saya atas nama akun Facebook Saru Pengulu, atas nama channel YouTube Andi Kalipah ABSSBK, minta maaf selama ini kalau bahasa kurang bagus. Intinya saya karena mengikuti ayat suci Al-Quran saja, dan selama ini saya mendatangi ketua tokoh-tokoh ikatan perhimpunan di Bandar Lampung ini ya, karena begini tuh kan terbaca, saya tidak minta imbalan. Begitu juga saya 3 kali pulang pergi Sumbar, khusus mendatangi tokoh masyarakat adat ibadat budaya Minang dari level kota, kabupaten, sampai tokoh provinsi saya datangi. Dan intinya saya tetap mengikuti, juga ditambah lagi pesan leluhur kepada saya ada 2, yaitu jaga adat dan lembaga, terus dirikan agama. Dan mendirikan agama ini tidak bisa sendiri-sendiri, harus butuh orang-orang yang bersumpah menerima jabatan, dan amanahnya harus dilaksanakan. Jika amanah tidak dilaksanakan, berarti sudah menistakan surat An-Nisa ayat 58, surat Al-Anfal ayat 27, Al-Mu'minun ayat 8, dan Al-Baqarah ayat 283, dan masih banyak lagi ayat yang bermakna semisal. Jadi bicara itu cukup to the point, dan apa yang dibicarakan itu dilakukan. Itu kekurangan kita. Kalau masalah ceramah, khutbah sampai kiamat pun tidak akan ada habisnya jika mengikuti pola pikir masing-masing.
Jadi saya minta tidak perlu banyak-banyak bicara. Penampilan itu jangan menipu-nipu yang awam. Cukup yang ceramah khutbah itu ajak yang diceramahi, yang dikubahi untuk melakukan apa-apa yang para mubalik terutama sampaikan. Mudah-mudahan memang kita berjalan ke arah yang ditunjuk, sampai kepada yang ditunjuk oleh petunjuk dan melakukan apa yang ditunjuk. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf jika mau komplain. Ada nomor WA saya 082179045777. Silahkan di share video ini. Semoga tercatat sebagai amal ibadah. Dan tolong dicatat, Anda yang bersumpah demi Allah itu sudah dilarang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi bersumpah apapun itu dilarang. Cukuplah kita ikuti standarisasi, konsekuen kepada dua kalimat syahadat. Makanya dua kalimat syahadat itu kalimat syahadat pertama harus ada bimbingan hantaran, begitu juga kalimat syahadat kedua harus ada bimbingan hantaran. Mudah-mudahan dihentikan kelakuan selama ini. Cukup membaiat orang dengan membaca dua kalimat syahadat lalu seenaknya saja bilang orang sudah Islam. Itu harus dibimbing, dihantar, dikontrol, dan ada ujian-ujian, dan itu tanggung jawab yang membaiat. Cukup sekian, terima kasih. Sekali lagi maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.